tepuk tangannya. Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan On Location di Ajak Alobank Festival 2022. Kita bahas tema muda main saham, tua kaya raya. Ini ya tema kita ya. Pakai tanda tanya di belakangnya. Karena memang semua masih menjadi misteri apakah tua kita akan kaya raya ataukah. Tapi kita berdoa aja lah ya. Kita berdoa saja. Nah, jadi di sini ayo teman-teman kita berdoa bareng. Supaya tua kita nanti kaya raya gitu. Amin. Nah tadi kan udah disampaikan nih, Mas Yuda udah share, Mas Argun juga udah kasih materi. Nah sekarang di rencana cuan nih Mas Bram, ya kan? Pasti komunitas dibentuk karena memang ada kebutuhan orang untuk bisa dapat arahan ya. Mungkin kalau Yuda kan dia nggak masuk ke komunitas manapun awal-awal ya. Enggak. Jadi sendiri gitu. Yoi, Fighter. lone wolf. Iya, lone wolf. Jadi apapun keputusan ya tanggung jawab sendiri gitu kan. Nggak kenal juga nih saham mana yang harus pilih atau apa. Nah kalau di rencana cuan gimana? Ya, jadi sebelumnya rencana cuan ini terbentuk karena kami sebelumnya saya tuh sebelumnya para entusias saham, saya dan teman-teman itu berawal dari grup WhatsApp gitu. Nah, kami ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ada yang contohnya saya ini lebih cocok sebagai trader gitu kan. Ada juga teman saya yang alirannya fundamentalis, ada juga yang trend follower seperti itu. Nah, dan kami juga mencari ilmu juga kan pasti keluar dan join ke grup-grup berbayar dan premium lain gitu kan. Kita juga riset seperti itu. Nah, cuman kita nggak menemukan kecocokan dan yang tidak ada ikatan gitu antara member dan pembuat grup itu sendiri. Banyak sekali grup-grup yang seperti itu gitu. Jadi ini bebas, keikut sertaan ya, bebas, jadi bebas gitu ya. bebas aja gitu dan ketika itu sahamnya anjlok, nah para membernya itu tidak bisa konsultasi dan bertanya kepada siapa itu pembuat grupnya, siapa itu adminnya, cuman hanya satu arah begitu. Nah, kami mempunyai ide bagaimana kalau kita tuh mengisi gap di sini seperti itu. Digabung dari kami semua yang mempunyai skill di bidang yang berbeda-beda. Jadi kami mencoba untuk mempublikasikan diri agar teman-teman semua yang mau belajar saham itu bisa konsultasi atau bertanya-tanya langsung ke komunitas kami seperti itu. Oke, ini seperti kelas online gitu ya, Ya, kelas kan. edukasi yang bisa siapapun bisa sharing gitu ya. Betul, dan juga kami itu nggak meminta bayaran apapun dan totally free gitu. Totally free dan hanya teman-teman semua syaratnya cuman pertama kalau mau investasi cuman pakai investasiku sama menggunakan kode referral rencana cuan, hanya itu aja dan selama-lamanya Anda akan gratis gitu. Oke, itu caranya. Tapi artinya adalah gini, di rencana cuan sendiri itu memang apa yang dipersiapkan seseorang yang bergabung, artinya dipersiapkan mental yang seperti Yuda gitu ya, mental Gue beneran jadi contoh buruk ya di sini ya. Enggak, bukan. Bukan, kan kamu di sini sebagai pelengkap. Pelengkap. Maksudnya persiapan untuk orang-orang yang baru mau memulai di pasar modal seperti itu ya. Biar gak kehilangan arah kan. Kalau Yuda kan memang jalan sendiri gitu. Betul. Jadi menurut saya ada 3 yang harus disiapkan orang yang mau terjun ke dunia saham. Itu yang pertama pastinya itu punya modal dulu ya. Modal itu nggak semerta-merta uang apa aja kita pakai gitu. Modalnya itu harus uang-uang yang kita sudah tidak pikirkan lagi gitu, yang tidak kita gunakan dalam waktu dekat dan itu yang dinamakan uang dingin gitu. Jadi kalau teman-teman semua udah pakai uang yang tidak kepikiran lagi dan jangan sampai gini loh, teman-teman menggunakan uang besok untuk beli susu anak atau kalau para milenial ini besok buat bayar kuliahnya SPP, jangan dipakai gitu. Karena apa? Itu mempengaruhi psikologis teman-teman ketika masuk dan sudah membeli saham dan pikiran teman-teman itu akan menjadi gini, gue harus untung secara cepat nih gitu karena besok gue uangnya akan gue pakai lagi gitu dan gue harus mendapatkan keuntungan yang secepatnya dan instan seperti itu salah banget kalau teman-teman semua pakai uang yang panas itu, apalagi uang minjem sampai yang utang-utang untuk berinvestasi dan trading itu jangan sampai karena gini ya. Trading dan investasi itu pasti di awalnya itu nggak ada yang langsung untung seperti itu. Namanya juga gini,
sesuai tema kita ya, muda main saham, tua kaya raya. Sebenarnya di saham itu jangan main-main karena saham itu bukan mainan seperti itu. Mungkin main di sini adalah gini, orang yang berkecimpung di dalam dunia pasar modal di saham gitu. Makanya ini hanya istilah doang, tapi jangan teman-teman mengartikan main saham itu sebagai main-main gitu. Nah, karena trading dan investasi itu kan namanya juga trading. Trading itu kan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli itu kan pasti ini salah satu dalam bisnis gitu. Investasi juga bisnis. Anda ingin menjadi investor gitu. Jadi jangan menganggap ini main-main, tapi anggap ini sebagai bisnis seperti itu. Nah, yang pertama punya modal dulu tadi ya. Yang kedua, nah, yang kedua teman-teman itu riset, cari ilmu. riset. Nah, ilmu itu kan gratis sekarang ya. Cuman dari genggaman teman-teman semua apapun bisa didapatkan gitu. Tidak ada alasan lagi teman-teman nggak bisa mencari ilmu gitu. Nggak ada ya musuhnya cuman diri kita sendiri, males gitu paling kan. Jangan sampai teman-teman gini loh, ketika teman-teman mau sesuatu tapi tidak menggunakan apa yang teman-teman punya itu dengan maksimal gitu. Nah, smartphone itu digunakan untuk mencari ilmu karena ilmu itu sudah tidak terbatas di internet gitu. Apapun yang kita cari itu berbeda dengan para senior-senior kita yang dahulu ingin belajar saham mahal, belajar saham harus ikut seminar, jauh-jauh pergi ke toko buku, beli buku-buku yang bahasa Inggris dan lain-lain. Sekarang tuh di generasi kita tuh udah gampang banget mencari informasi gitu. Nah, yang ketiga ini kita harus juga mencari mentor. Kenapa mentor? Jadi kan kayak tadi nih teman-teman itu belajar cari ilmu sendiri itu jatuhnya otodidak seperti itu kan. Ketika Anda otodidak, ibaratnya gini teman-teman tuh diceburin ke dalam lautan lepas gitu dan terombang-ambing nggak tahu arahnya kemana. Tapi dengan mentor, seenggaknya yang orang yang udah lebih berpengalaman duluan, teman-teman tuh bisa ibaratnya gini, udah dibekali perahu, dayung dan navigasinya gitu. Jadi teman-teman itu udah tinggal diarahkan lebih terarah. Jadi itu lebih mempersingkat teman-teman dalam proses belajar lagi seperti itu. Oke. Ya ada yang udah Tepuk tangan dong. dari tadi ada yang udah lirik-lirik kayak mau komen aja. Kenapa Mas Yud? Enggak, tadi yang dibilang tuh benar. Jadi kalau kita mau berinvestasi saham, yang pertama harus kita ubah tuh kata main sahamnya. Karena jangan bilang main saham, tapi berinvestasi saham. Karena itu kan dari satu kata itu psikologisnya tuh beda banget. Dan dari tadi juga bilang pakai uang dingin. Nah, permasalahannya ini gimana sih caranya kita tahu uang kita tuh dingin atau enggak? Ini di sini teman-teman lebih banyak yang pekerja kantoran atau freelancer? Boleh coba yang freelancer tepuk tangan? Ada kantoran udah. Kantorannya. Oke nih, kalau kantoran tuh kan sebenarnya jauh lebih mudah karena lu bisa membuat perencanaan keuangan dari awal bulan. Lu udah tahu nih, gue cuma pengen menggunakan 70% gaji gue buat hidup. Jadi gaya hidupnya menyesuaikan sama gajinya. Sedangkan freelancer kan gak gitu karena pendapatan per bulannya kan fluktuatif, beda-beda. Nah ini cara yang gue pakai nih buat teman-teman yang tadi ada yang freelancer. Mungkin bisa diikutin juga sama teman-teman yang kerja kantoran. Kalau Yuda nih Mbak, caranya adalah sebelum berinvestasi kan harus uang dingin. Caranya itu yang Yuda tetapin di setiap bulannya tuh bukan pendapatannya tapi pengeluarannya. Jadi biar mau bulan ini dapat bonus atau bulan ini pendapatannya lebih banyak, pengeluarannya itu segitu-segitu aja. Kenapa pengeluarannya harus ditetapin? Karena kita jauh lebih mudah untuk mengatur pengeluaran kita dibanding kita mikirin nih gimana caranya menaikkan pendapatan kita gitu. Kalau pengeluaran kita udah tetap, itu lebih mudah untuk menemukan berapa sih uang dingin kita. Karena kan uang dingin itu buat teman-teman yang mungkin masih belum ngeh apa uang dingin, sebelum uang dingin tuh kita harus punya dana darurat. Nah, uang dingin itu uang di luar dana darurat. Gimana cara taunya? Kalau gue ya nih salah satu cara yang gue pakai adalah gue membikin list apa aja pengeluaran yang gue lakuin di setiap bulannya dan rutin. Misal, bayar cicilan motor tuh kan rutin setiap bulannya. Karena kalau lu nggak bayar, ada ambon yang ke rumah tuh kan nggak bisa. Itu kan rutin kita list tuh. Bayar cicilan motor. Terus apalagi bayar wifi itu kan rutin tiap bulannya. Terus apalagi sih yang rutin bayar kosan itu rutin. Nah kita list itu pengeluaran rutin kita jumlahin tuh. Berapa pengeluaran rutin yang kita lakuin per bulannya. Yang bayarnya setiap bulan tuh nominalnya sama. Nah pertanyaan kedua, buat keseharian gimana? Buat keseharian kan kadang kita jajannya banyak, kita kadang jajannya dikit. Nah kalau Yuda, kalau gua itu pakai teknik yang namanya kakeibo.
Jadi gue tuh mencatat semua pengeluaran yang gue lakuin di setiap bulannya selama 1 bulan. Yang gue lakuin di setiap harinya selama 1 bulan. Jadi tahu tuh biar kita kan sering banget ngerasa kok duit gue tiba-tiba habis ya. Nah biar nggak ada perasaan kok tiba-tiba habis tuh, Yuda tuh mencatat setiap pengeluaran yang dilakuin di setiap bulannya. Ini contoh nih ada buktinya nih. Tadi kan ke belakang ngambil buku ya. Jadi ini kalau di sini bisa dilihat. Beneran loh. Pengeluaran tanggal 2 Agustus tahun 2020. Bener. Parkir di Sentul, makan KFC, martabak, angkringan sama parkir di angkringan gitu. Kenapa ini penting? Kalau kita ngelakuin ini, kita jadi tahu uang kita tuh adanya di mana. Kemana aja. Dan kalau dilakuin selama 1 bulan kan berarti ternyata biaya hidup buat gaya hidup yang gue lakuin sekarang kan ketahuan tuh. Ternyata setelah 1 bulan ngelakuin pencatatan, ternyata gue 1 bulan tuh biaya hidup gue 1,5 ditambah sama pengeluaran rutin yang dilakuin. Di bulan kedua lakuin lagi, catat lagi selama setiap harinya selama 1 bulan biar tahu kita biaya rata-ratanya berapa. Okay. Karena mungkin aja 1 bulan pertama itu 1,5, bulan kedua 2,5. Nah kalau kita udah punya 2 bulan data ini, ya udah kita tinggal ambil biaya rata-ratanya. Terus di bulan ketiganya kita nggak usah lagi ngelakuin pencatatan per hari, tapi ya udah kita saklekin. Mau gimana pun yang boleh keluar buat biaya hidup atau buat biaya hidup itu cuma 2 juta. Dan salah satu teknik yang gampang banget buat teman-teman gunain biar bisa mengatur pengeluaran, bedain ATM yang kita pakai buat jajan sama ATM uang masuk. Karena kalau itu ATM duit jajan pakai ATM uang masuk, kita nggak berasa keluarnya. Betul. Karena kalau keluar 100.000 dari ATM yang isinya 10 juta tuh nggak berasa. Tapi kalau 100.000 dari ATM yang keluarnya isinya cuma 2 juta itu kan udah 5%-nya gitu. Jadi itu dibedain dulu. Kalau kita udah tahu nih ternyata dari biaya hidup kita buat keseharian 2 juta. Biaya rutin yang kita keluarin per bulan 2,5, berarti kan 4,5. Ya udah kita gimana caranya kita harus ngumpulin seenggaknya 4,5 juta di tabungan baru kita berinvestasi. Biar kalau nantinya kita mulai berinvest ada 1 bulan yang kita pengeluarannya turun, kita tuh nggak harus mengambil uang yang ada di investasi, tapi yang kita ambil uang yang ada di dana darurat kayak gitu sih Mbak. Gitu, ini curhatan Yuda dan beneran tuh dia catat beneran, semua. Beneran. Gak bohongan. Ada warna-warnanya lagi. Ini konsep uang dingin, uang yang bisa kita pakai dan gunakan untuk investasi gitu ya. Jadi caranya tuh seperti itu untuk bisa mengecek atau financial check up deh ya diri kita ya. Seperti apa dan kemampuan kita seperti apa. Ini dilakukan juga dan ternyata investasi ya Mas harus disertai juga dengan kemampuan perencanaan keuangan yang baik ya. Iya. Itu note yang paling penting ya. Iya karena setelah yang kalau kita lihat di sosmed Mbak, banyak banget orang yang akhirnya mulai berinvestasi secara langsung tanpa mempersiapkan keuangannya. Padahal kan investasi itu buat masa depan. Gimana kita mau mikirin masa depan kalau masa sekarangnya aja belum baik gitu. Oke, ini jadi kayak yang kita perbaikin tuh. Yuda agak curhat soalnya. Sabar, nanti kita akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Tetap di Cuap-Cuap Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022. Lihat.